Mbak, anak sekarang ini dunianya nggak lepas dari TikTok. Betul. Benar apa nggak? Nggak lepas dari Instagram, TikTok, YouTube. Kalau mereka, para guru, tidak memberikan media edukasi yang terkait dengan platform digital, maka anak-anak ini akan tetap membuat video atau mencari tahu pelajaran video dengan caranya sendiri. Akhirnya apa? Dia belajar, mohon maaf, seks bebas dari video pornografi. Dia belajar radikalisme dari video. Dia terpengaruh kehidupan hedonisme dari video. Dia terpengaruh kehidupan gaya hidup barat dari video. Akhirnya apa? Dia belajar sendiri tetap video. Oleh karena itu, sekolah harus membuat guru-guru ini connect terhadap dunia digital. Jadi, kita tidak usah heran. Kenapa kok anak-anak zaman sekarang perilakunya degradasi, moralnya merosot, pergaulan bebas semakin merajalela, miras, narkoba, radikalisme. Ya, ini salah kita semua sebagai orang tua. Terutama ini tanggung jawab pemerintah. Ya. Kenapa belum ada suatu konsep pendidikan yang bisa benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga kesannya pemerintah ini kalah cepat dengan bandar narkoba, Mbak. Percuma, Mbak, kita punya jalan tol panjang, kita punya bendungan banyak, tapi anak-anak kita kelaparan. Urusan yang basic aja memang Indonesia belum selesai. Makanya saya bilang kalau ini nggak ditangani, Indonesia cemas. Podcast Susu kali ini kita akan membahas hal-hal yang pastinya dibutuhkan oleh generasi Z dan milenial. Kalau biasanya mungkin kita bahas tentang menjadi seorang pengusaha, kita bahas tentang bagaimana menjadi seorang profesional, tapi ternyata ada yang lebih penting daripada itu. Kita tuh harus tahu kenapa akhirnya kita itu harus mempelajari bagaimana memiliki akhlak yang baik, bagaimana kita siap untuk hidup di Indonesia dan juga paham tentang Pancasila. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan ekspertisnya nih, yang akan membahas tentang bagaimana akhlak Pancasila dan juga bagaimana kita harus bisa bersikap nih dalam generasi Z ataupun generasi Alpha ke depannya. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Hamri Gusman Zakaria. Hai, halo, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Salam Pancasila. Salam, aduh saya udah lupa lagi, Pak. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Mas Siang. Kenapa sih, Pak, akhirnya salam Pancasila itu harus kayak gini? Ya, jadi dulu terinspirasi dari Bung Karno kan memberikan semangat kepada masyarakat, merdeka, merdeka. Selalu gini, Bung Karno tangan kanan begini. Nah, sekarang karena kita sudah merdeka, diganti salam Pancasila. Nah, salam Pancasila ini tidak menggantikan salam loh ya. Jadi tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pancasila. Gitu. Jadi apapun agamanya diakhiri salam Pancasila. Nah, akhirnya Pak, kalau misalkan kita tadi salam Pancasila itu sebenarnya punya makna tersendiri nggak sih? Kenapa akhirnya salam Pancasila itu menjadi sebuah salam yang disebutkan di awal setelah salam yang lain ya? Iya, jadi itulah hebatnya founding father kita sudah memikirkan. Jadi kita terdiri dari 17.000 pulau, ada 1.300 suku, ada lebih dari 700 bahasa daerah. Itu bersatunya dengan satu kata, yaitu Pancasila. Jadi kayak saya misalkan kebetulan orang Jawa, nah Mbak Fisli kan keturunan Eropa ya. Wah, Eropa sinian dikit sih, Pak. Eropa agak situ ya. Tetap kita bersatu dengan Pancasila. Karena tanpa Pancasila kita nggak akan bisa bersatu. Dulu ada sejarah kita perang saudara, kita dijajah Belanda 3,5 abad. Kita bisa bangkit dan bisa memproklamirkan kemerdekaan itu karena sebelumnya kita punya ideologi Pancasila. Jadi ini salam pemersatu. Gitu. Jadi selalu didengung-dengungkan dan itu disampaikan di berbagai forum. Mungkin begitu, Pak. Nah, kalau anak-anak, Pak, misalkan kayak dari zaman saya sekolah dulu, mungkin orang tuh hanya tahu Pancasila kayak 5 isi dari Pancasila. Iya. Sebenarnya Pancasila itu lebih dari 5 isi Pancasila itu, atau ada nggak sih fakta yang kita itu nggak tahu? Iya, jadi Bung Karno bilang Pancasila itu adalah falsafah Groundslah. Falsafah Groundslah itu adalah pondasi dari bangunan besar yang bernama negara Indonesia. Itu dibangun dengan pondasi Pancasila. Jadi Pancasila ini benar-benar yang membuat kita ini ada. Kita ini bisa bersatu merdeka. Nah, yang kedua, Pancasila juga disebut Bung Karno sebagai Welstanschauung, pandangan hidup, bintang penuntun yang akan menuntun bangsa kita untuk sejahtera, adil, makmur,
kita jadi negara maju, kita bisa jadi Indonesia Emas 2045 itu dengan Pancasila. Nah, permasalahannya pemerintah masih dalam proses lah, saya nggak bilang belum, ya, masih dalam proses untuk bisa menemukan konsep sosialisasi, implementasi, pembiasan, dan evaluasi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Karena selama ini mohon maaf hanya masih sosialisasi, ada buku pelajaran PPKN, ya. Setelah itu disosialisasikan, tapi kita nggak pernah diajak untuk mengimplementasikan. Guru-guru belum pernah ada tugas khusus atau di training khusus untuk mengimplementasikan nilai Pancasila. Sehingga sekarang menurut Mbak Fisli, anak-anak zaman sekarang nih, generasi Alpha dan Z, sopan santunnya, tata keramanya dibandingkan dulu waktu zaman Mbak Fisli masih SD, SMP, SMA, kira-kira berbeda nggak? Kalau saya ngelihatnya dengan dia sudah berumur di generasi Z, mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan. Dari cara komunikasi, bagaimana menghormati yang lebih tua, bagaimana istilahnya dia menyampaikan keinginannya juga, komunikasinya juga beda. Sekarang ya mohon maaf, anak-anak kita sudah biasa ucapan slang itu ke orang tua itu mungkin sudah biasa, ke teman-teman, ke guru. Jadi banyaklah ya, tidak usah kita sebutkan satu persatu kasus siswa ngelawan guru, mohon maaf nih, siswa berhubungan seks dengan temennya di kelas, siswa bullying, sudah jadi makanan sehari-hari. Karena itu tadi, anak-anak kita tidak diberikan media untuk mengimplementasikan nilai Pancasila. Belum ada kurikulumnya. Ya. Kalaupun ada, itu masih banyak yang harus dievaluasi, masih sebatas normatif, masih sebatas seremoni. Seperti profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah ada oleh Kemendikbud, tapi apakah benar-benar guru memahami bikin modul ajarnya? Apakah benar-benar bisa berimbas kepada situasi di sekolah, itu yang belum diukur secara komprehensif. Itulah makanya kita membutuhkan suatu pendekatan yang berbeda dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi Alpha dan Z. Mungkin begitu, Mbak. Nah, tadi kan Bapak juga ada bilang kalau murid untuk saat ini belum bisa mengimplementasikan Pancasila secara konkret, dan juga guru belum bisa mengimplementasikan juga sama. Nah, sebenarnya contoh kasih, misalkan Bapak bisa kasih 2 atau 3 contoh. Kalau murid gimana implementasinya untuk bisa memahami Pancasila di sehari-hari sekarang nih, kalau misalkan nanti ditonton orang tuanya, dia bisa ngasih tahu anaknya, nah kamu bisa kayak gini loh. Sama kalau guru sebenarnya sebagai tenaga pengajar juga kan Pak, pasti kan bisa lebih linear. Sebenarnya guru itu harus mengimplementasikan di sekolahnya agar dapat diterima oleh siswa dari umur tertentu itu seperti apa? Iya, jadi begini. Tentu saja yang pertama harus disentuh oleh pemerintah itu adalah guru. Ya. Harus dibikin suatu keseragaman pengetahuan, knowledge, terus juga wawasan. Guru ini harus diisi dulu, karena biar bagaimanapun guru ini yang akan mendidik anak-anak kita di sekolah langsung. Pemerintah atau expert atau saya sendiri sebagai peneliti, sebagai akademisi nggak mungkin turun tangan langsung ke seluruh siswa. Jadi buatlah suatu metode pembelajaran untuk guru, simpelnya TOT lah, train of trainer. Jadi guru ini dibikin sebagai trainer-trainer Pancasila. Guru di berbagai pelosok. Nah, bagaimana caranya? Ya guru di training, lalu guru dikasih indikatornya, lalu guru diminta untuk mengemukakan permasalahan lokal di suatu sekolah apa. Oh misalkan nih, di sekolah saya di SDX, di sini rawan tawuran. Ya sudah, berarti bagaimana nilai Pancasila itu harus bisa meniadakan tawuran di sekolah ini. Bagaimana nilai kerukunan, bagaimana nilai kebersamaan, dan bagaimana implementasi supaya nggak ada tawuran. Oh, diadakan kerja bakti bersama. Oh, bakatnya siswa ternyata tinju, bikinlah ring tinju di situ. Ya. Oh, bikinlah suatu media yang sama asiknya dengan tawuran tapi positif. Harus sampai dilibatkan seperti itu guru. Jadi guru bukan hanya diberikan materi, diajarkan dari pusat, top down, lalu nih kamu sampaikan. Enggak, guru harus diajak. Karena guru ini adalah stakeholder yang paling mengerti apa untuk siswa-siswinya. Sehingga dari situ guru dapat berkreasi. Pendidikan Pancasila di sekolah saya yang rawan tawuran sebaiknya adalah nilai-nilai agama, nilai olahraga, nilai sportivitas, nilai gotong royong. Dibikinlah event yang rutin diadakan, dievaluasi, diukur sejauh mana kepesertaan siswa. Nah, siswa bagaimana?
diajarkan nilai-nilai Pancasila secara implementatif. Kamu tahu nggak sila ketiga persatuan Indonesia? Kamu harus bersatu. Artinya apa? Kamu nggak boleh membeda-bedakan. Ada temanmu yang Kristen, ada temanmu yang Cina, ada yang Jawa, Sunda. Kamu harus bersatu. Sekarang kamu bikin video yang beragam. Kamu Jawa, video dengan temanmu yang Sunda, dengan yang Cina, dengan yang Batak, dengan yang lain. Bikin video-video yang di situ mengedepankan persatuan. Mbak, anak sekarang ini dunianya nggak lepas dari TikTok. Betul. Benar apa nggak? Nggak lepas dari Instagram, TikTok, YouTube. Kalau mereka, para guru, tidak memberikan media edukasi yang terkait dengan platform digital, maka anak-anak ini akan tetap membuat video atau mencari tahu pelajaran video dengan caranya sendiri. Akhirnya apa? Dia belajar, mohon maaf, seks bebas dari video pornografi. Dia belajar radikalisme dari video. Dia terpengaruh kehidupan hedonisme dari video. Dia terpengaruh kehidupan gaya hidup barat dari video. Akhirnya apa? Dia belajar sendiri tetap video. Oleh karena itu, sekolah harus membuat guru-guru ini connect terhadap dunia digital. Dibikinlah dia video di situ. Minta dia viralkan, bikin lomba film pendek, bikin lomba-lomba digital, sehingga siswa dilibatkan. Sekarang seberapa banyak sih sekolah-sekolah yang bisa mengadakan event-event yang membuat siswa ini engage dengan media-media digital dan ada nilai-nilai Pancasila? Jarang. Ya. Lalu anak-anak kita diberilah kesempatan untuk bisa berbuat baik. Contoh, kalau kami sudah membuat sekolah laboratorium Pancasila, Mbak, percontohan itu di Penajam Pasir Utara dan di Jakarta Utara serta Jakarta Pusat. Itu hampir setiap bulan siswa rutin membersihkan rumah ibadah. Baik dia Islam, Kristen, kamu bersihin masjid sama-sama. Bersihin gereja. Bakti sosial dengan dana swadaya. Sehingga siswa bisa mengerti arti sila ketiga seperti apa. Oh, gotong royong. Sila kelima, oh saya harus memberikan sesuatu nih terhadap masyarakat yang lemah, fakir miskin. Itu harus diajarkan langsung. Nggak bisa kita hanya belajar teori dalam kelas. Nah, pemerintah belum pada sampai aspek tataran implementatif. Yeah. Dengan ini kita katakan pemerintah masih aspek teoritis. Nah, sementara mereka di sekolah itu hanya sepertiga waktunya, 2/3 mereka di rumah. Anak-anak kita pada saat di luar rumah yang dipraktekkan apa? Kalau bekal dari sekolah hanya aspek teoritis, maka jangan salahkan kalau hari ini angka-angka degradasi moral, ya kebetulan kami melakukan penelitian, Mbak. Ini penelitian kami mungkin bisa ditampilkan di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat ya. Ini sebagai contoh ya. Nomor 1 di SD di Jakarta Utara, ternyata di salah satu SD negeri ya di Jakarta Utara, 63,6% guru, 63,6% guru belum mengetahui makna dan substansi dari 4 konsensus dasar bangsa dan arti wawasan kebangsaan apa nggak tahu. Makanya tadi saya bilang mulainya harus dari guru. Ya. Guru harus kita bikin hebat nih. Ya. Sehingga apa? Muridnya 5,9% menentang Pancasila. Mungkin Pak bisa dikasih tahu dulu nih, 4 konsensus dasar bangsa itu apa? Karena kan nanti mungkin penonton nih bingung. Bingung ya, iya. Konsensus dasar bangsa ini. Betul, jadi 4 konsensus dasar bangsa itu adalah 4 kesepakatan yang membuat bangsa kita ini bisa merdeka dan bisa bertahan sampai sekarang. 4 konsensus, jadi yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD 45, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 kesepakatan ini nggak akan berubah sampai kapanpun. Ganti presiden, ganti gubernur, bupati, wali kota tetap sama. Ya, sehingga hal ini saya yakin pemirsa kita sudah tahu, tapi mungkin ini kurang tahu, Mbak. Yep. Oleh karena itu kita perjelas. Ini harus diketahui oleh seluruh guru se-Indonesia, oleh seluruh orang tua, dan oleh seluruh siswa juga. Karena kalau ini nggak tahu, waduh, namanya ideologi nggak tahu kan repot ya. Nah, akhirnya 5,9% siswa SD negeri di Jakarta Utara yang kami teliti ini menolak Pancasila. Nggak mau Pancasila, Mbak. Guru tanya, kamu maunya apa? Komunis lah, khilafah lah, dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang mereka tonton di TikTok aja. Iya.
Nah, terus 21,25% siswa di sekolah ini menjadi korban bullying verbal, ya. Terus 35% dari siswa korban bullying fisik. Dan ini yang parah, 10% siswa di sekolah ini menjadi intoleransi. Ya, karena ada beberapa sekolah bahkan juga mengotak-ngotakan antara beberapa agama tertentu. Betul. Dan ini di sekolah negeri loh, Mbak. Ya, Ini bahaya. harusnya nasionalisnya lebih ditingkatkan Iya, baik di sekolah swasta. Iya. Dan ternyata bukan hanya di SD, di SMP juga bahkan angkanya lebih parah, di SMA juga dan di SMK. Dan ini semua masih di Jakarta. Saya nggak bisa bayangin bagaimana di luar Jakarta, apalagi di luar Jawa. Kita yang masih dekat dengan pemerintahan saja, ternyata pengetahuan guru, siswa, dan berimbas ke perilaku seperti ini. Jadi kita tidak usah heran, kenapa kok anak-anak zaman sekarang perilakunya degradasi, moralnya merosot, gaulan bebas semakin merajalela, miras, narkoba, radikalisme. Ya ini salah kita semua sebagai orang tua, terutama ini tanggung jawab pemerintah. Ya. Kenapa belum ada suatu konsep pendidikan yang bisa benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga kesannya pemerintah ini kalah dengan bandar narkoba, Pak. Iya, bandar narkoba punya cara-cara yang hebat, punya cara-cara yang menarik, supaya siswa yang tadinya nggak ngerti, akhirnya jadi ngerti. Yang bisa masuk ya, bisa masuk dengan mereka ya. Pendekatannya bagus. Nah, kenapa kita nggak bisa sih pendekatan seperti tapi dalam hal yang positif? Membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang asik loh, menjadi sesuatu yang menyenangkan loh, menjadi suatu lifestyle loh. Sehingga apa? Anak-anak kita lebih hafal budaya Korea dibanding budaya Indonesia. Makanan lebih senang makanan Jepang. Kita tidak anti budaya asing ya, tapi kita miris. Anak-anak kita lebih senang makan sushi daripada warung Padang. Anak-anak kita lebih senang nonton Blackpink daripada nonton Gatot Kaca. Nah, Mbak Fisli tahu nggak Gatot Kaca? Saya tahu, Pak. Tahu ya? Masih tahu, Pak. Karena di era saya PPKN tuh masih penting. Masih kental ya, masih. Iya, memang dulu sih ya saya sepakat dengan Bapak adalah ketika dulu kita tidak terlalu banyak informasi pendidikan, akhirnya terliterasi juga, kita taunya apa yang dari guru. Iya. Nah memang kalau sekarang itu yang menjadi berat adalah ketika guru tidak menaikkan kemampuannya dia mengetahui tentang Pancasila dan mengimplementasikan, anak-anak juga tidak terkontrol dengan sosial media, akhirnya jadi mempengaruhi bablas. Nah ini menarik sih Pak, saya tadi melihat poin nomor 8. Siswa yang melakukan self-harm, perilaku menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana jika dikaitkan dengan ideologi bangsa Indonesia? Sebenarnya kaitannya apa? Ya, jadi gini. Siswa SD di Jakarta Utara yang menyakiti diri sendiri dengan menyayat tangan, membenturkan kepala ke tembok, memukul, itu 3,75%. Kalau satu sekolah ini 500 anak, berarti ini hampir bisa dibilang nih sekitar hampir 20 anak lah. Coba bayangin. Kaitannya apa? Berarti siswa ini merasa dia tidak puas dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan lingkungannya, atau ada permasalahan dalam dirinya yang tidak diakomodir oleh lingkungannya. Nah, sementara Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus selalu memanusiakan manusia dong. Guru harus peka. Guru tidak boleh hanya guru matematika, saya guru matematika, saya berarti hanya ngajar matematika. Ada siswa stres, siswa nggak makan, bukan urusan saya. Ini nggak boleh lagi seperti itu. Nah, di SD nggak ada guru BK, Mbak. Guru BK itu hanya ada di SMP, SMA, SMK. Jadi semua guru SD, guru mata pelajaran apapun, wali kelas berapapun, itu harus diberikan pemahaman mengenai bimbingan konseling, pendidikan karakter. Ini yang nanti saya rasa akan diperhatikan oleh Menteri Pendidikan Dasar kita ya. Masih dalam proses ini. Artinya apa? Sekolah harus bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan sesuai dengan kitab dari Undang-Undang Pendidikan ya tahun 2023 bahwa sekolah itu harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan sehingga anak bisa menampilkan bakat terbaiknya. Karena kalau kita lihat, coba aja seberapa besar sih guru yang bisa memiliki soft skill psikologi, seberapa banyak guru yang peduli mengenai anak yang belum makan, empati, anak yang broken home. Tentu itu harus kita ukur lagi.
gapnya ada di mana, sehingga harapannya tidak ada lagi anak-anak yang melakukan self harm. Itu sama aja menghancurkan masa depan mereka sendiri. Nah, kalau tadi kita juga sempat bahas kalau banyak hal-hal yang modern lah zaman sekarang. Kalau Bapak sebagai seorang motivator dan juga memiliki keilmuan tentang Pancasila, Pak, sebenarnya apa sih yang kalau misalkan ideologi Pancasila A, B, C. Nah, modernisasi sekarang A, B, C. Nah, itu apa yang ternyata modernisasi ini tuh sebenarnya nggak cocok untuk dilakukan di era kita dan bertentangan sekali dengan Pancasila itu. Contohnya apa? Ini bukan berarti kita menutup mata terhadap tantangan global ke depannya ya, tapi sebenarnya supaya orang-orang paham kalau kemajuan ke depannya ini sebenarnya ada loh yang jadi bertentangan dengan Pancasila. Sebenarnya ini lebih jauh baik dilakukan kalau kita mengikuti Pancasila. Iya, baik. Jadi saya mau disclaimer dulu nih. Jadi sebenarnya saya ini bukan pakar Pancasila ya. Jadi saya lebih cenderung sebagai TC inovasi kebijakan publik. Jadi bagaimana supaya nilai-nilai Pancasila ini bisa berinovasi, bisa mudah dieksekusi oleh generasi Alpha dan Z. Nah, itu mungkin tugas saya ya buat penelitian. Gitu ya. Nah, jadi begini. Sebenarnya Pancasila itu kan nggak pernah berubah ya, Mbak. Dari dulu, dari disahkan 18 Agustus 1945 sampai sekarang, itu bisa dibilang tidak berubah nilai-nilainya. Yang berubah adalah sudut pandang kita dan juga bagaimana kita menginterpretasikannya. Dulu tahun 79 dibentuk namanya P4. Saya cerita dulu flashback. Ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila di era Presiden Soeharto. Lalu berakhirnya era Orde Baru 98, tahun 99 P4 dibubarkan. Berarti kan sudah dianggap nggak sesuai dengan sudut pandang saat reformasi. Karena P4 dianggap indoktrinasi. Jadi kita ada ruang vakum kekosongan nih dari tahun 99, kemudian tahun 2017 lahirlah BPIP. Waktu itu namanya masih UKP, Unit Kerja Presiden. Ya, ketuanya Pak Yudi Latif ya, sahabat saya. Nah, Pak Yudi Latif ini kemudian tahun 2018 menjadi badan ya BPIP. Nah, dari 2018 sampai sekarang, jujur, kita belum bisa merasakan bagaimana wajah baru nilai-nilai Pancasila. Saya yakin teman-teman BPIP sudah bekerja ya, tapi mungkin kurang cukup bagi 270 juta masyarakat Indonesia yang menginginkan doman ini harus konkret. Kami harus bagaimana? Sementara era internet, era global, anak-anak bisa nonton Netflix bebas, bisa TikTok limited, YouTube juga sama. Itu nilai-nilai itu lebih disukai, lebih gencar, lebih masif, lebih kreatif, lebih masuk anak. Sementara nilai-nilai Pancasila akhirnya dianggap ketinggalan zaman. Jadi nggak heran kalau anak-anak disurvei banyak yang hanya mengetahui Pancasila hanya sila 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga banyak yang nggak hafal. Kenapa? Turunannya nggak ada. Pancasila itu adalah norma dasar, Mbak. Makanya dibilang juga state fundamental norm. Jadi norma dasar sehingga sifatnya abstrak. Harus di breakdown menjadi nilai-nilai yang mudah dimengerti. Harus dikasih contohnya, prakteknya. Contoh, anak membuang sampah pada tempatnya. Oh, itu kamu bagian dari Pancasila loh. Karena kamu menjaga lingkungan. Kamu cinta sama lingkungan. Mencintai lingkungan itu berarti sila ke-1. Karena sila ke-1 dia beriman kepada Tuhan, ya kan? Dia juga mencintai sesama. Termasuk menjaga kebersihan. Anak kita belum tahu bahwa buang sampah itu adalah nilai Pancasila. Dianggap buang sampah itu hal yang biasa. Nah, itulah yang kurang di negara kita. Ya, semoga podcast ini didengar oleh para stakeholder nih, Mbak. Ya, sehingga para stakeholder itu jangan merasa nyaman dengan kondisi bangsa kita. 21 tahun lagi kita, Presiden sudah mencanangkan Indonesia Emas. Indonesia Emas di mana kita diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan nomor di dunia. Kekuatan kapital, kekuatan politik, kekuatan segala macam. Nomor 1, SDM dulu. Bagaimana kita mau jadi negara global kalau anak-anak kita karena bangsanya tidak terhimpun dengan jelas?
Belum ada suatu sistem yang bisa melembagakan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang siap eksekusi, siap saji. Itu belum ada. Jadi sorry to say ya. Jadi perlu lebih banyak akademisi, perlu lebih banyak keterlibatan berbagai lintas sektor untuk mengurusi tatanan nilai-nilai Pancasila ini untuk generasi alfa apa, generasi Z apa, generasi milenial apa, itu sangat spesifik. Dan itu harus di breakdown. Kalau enggak, kita kehilangan arah. Lebih seperti itu, Pak. Dengan kondisi sekarang, kira-kira Indonesia emas atau Indonesia cemas, Pak? Kalau masih berlanjut sampai sekarang, tidak ada sekolah dan kampus yang berhasil membreakdown nilai-nilai Pancasila ke dalam konsep yang siap saji. Tidak ada metode kuantitatif ataupun kualitatif yang bisa mengukur, memprediksi Indonesia cemas. Yakin. Nah, perintah boleh pasang target, tapi 270 juta penduduk bangsa itu harus mendapatkan guidance dalam bersih, guidance dalam bekerja, guidance dalam bersosialisasi. Ya, dan itu semua tergantung pemerintah. Pemerintah mau Indonesia emas, maka pemerintah harus serius dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang siap eksekusi dan itu bisa diukur. Jadi ya kalau menurut saya ini nilai yang sangat fundamental nih, yang menentukan karakter jati diri anak-anak kita seperti apa ke depannya. Dan itu silahkan kita bisa lihat survei manapun, bagaimana tingkat korupsi, bagaimana penegakan hukum, bagaimana angka pengangguran. Seperti Mbak tahu, sekarang generasi Z yang menganggur, menurut data BPS, itu ada 9,9 juta orang. Dan itu mayoritas adalah SMK. SMK, di breakdown lagi, SMK otomotif, listrik, dan juga ada beberapa jurusan. Artinya apa? Ada ketidaksinkronan antara kurikulum pendidikan dasar kita dengan kebutuhan dunia kerja. Kenapa? Sorry, karena kedua institusi ini belum menerapkan nilai-nilai Pancasila. Harusnya bagaimana? Sila ketiga dong, gotong royong dong. Antara dunia kerja dengan dunia pendidikan kumpul jadi satu, gotong royong merumuskan. Ini loh yang harusnya dirumuskan. Ini loh yang kami butuhkan. Hal-hal seperti ini yang kami mau. Nah, sehingga kurikulum pendidikan kita bisa lebih mengakomodir kebutuhan dunia kerja. Dan nilai-nilai Pancasila itu sangat relevan untuk menemukan, untuk menjadi titik temu terhadap semua kebutuhan. Ya, jadi permasalahan kita banyak, solusinya ada di implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, di negara kita masih sedikit orang-orang yang masih mau repot, susah mencari keterkaitan antara nilai Pancasila dengan solusi-solusi konkret, dan mereka lupa pesan Bung Karno tadi bahwa Pancasila itu salah satunya sebagai lestar dinamis. Jadi sangat dinamis Pancasila itu, bisa memberikan obat terhadap permasalahan bangsa kita apapun. Masalahnya orang mau nggak menggali nilai-nilai Pancasila? Mau nggak mengaktualisasikannya lagi? Mau nggak merevitalisasikan lagi? Nah, oleh karena itu harapan kita, kami sendiri sebagai peneliti Sekolah Laboratorium Pancasila, saya membuat pilot project di Penajam Pasir Utara dan di Jakarta Utara. Bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa konkret dan juga bagaimana anak masuk sekolah itu sudah dikenalkan dengan nilai Pancasila sampai dia pulang sekolah. Bahkan dia di rumah, guidance-nya lengkap. Satu hal lagi yang penting, Mbak, bahwa budaya itu sangat penting membentuk karakter anak-anak kita. Mohon maaf nih, kalau anak-anak kita sekarang mayoritas mengkonsumsinya budaya asing, tentang Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Mereka nggak bangga dengan budaya Indonesia. Artinya mereka nggak bangga dengan apa yang ada di dalam aliran darah mereka. Mereka yang ada di pikirannya hanya westernisasi, hanya individualistik. Itu kan nilai-nilai yang ditonjolkan dari budaya Barat. Bukan kita anti Barat, tapi kita harus memfilter. Oleh karena itu di Sekolah Laboratorium Pancasila yang kami gagas ini, kami bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan setempat untuk melatih anak-anak senian tradisional. Kalau di Jakarta ya kami ajari tari khas Jakarta, lenong Betawi dan sebagainya, supaya anak-anak tahu budaya kalian loh. Ini budaya kita. Sehingga mereka bisa menghargai budaya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita setel nih tayangan videonya, Mbak.
biar jelas. Ini kita ajarin anak berperilaku ini bagaimana, menghargai para pahlawan. Bendera aja dia hargai kan, orang tua harus dia lebih hargai. Nah ini waktu diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Utara. Nah ini tiap sekolah kita rekrut 2-3 anak yang akhlaknya dianggap terbaik untuk menjadi Satgas Junior namanya. Mereka tugasnya menegur teman-temannya kalau ada yang bicara kotor atau ada yang bullying. Yeah. Nah, tiap sekolah kami bangun galeri Pancasila. Jadi ada sejarah Pancasila, ada edukasi Pancasila, dan guru melatih dulu. Sehingga guru dengan kami kemampuannya sama, Mbak. Jadi bukan berarti kami yang menemukan konsep ini terus kami yang paling ngerti, enggak. Guru harus sama hebat ya. Sekolah memiliki pojok seni dan budaya. Jadi nggak ada lagi nih kebudayaan asing di sekolah ini. Yang ada kebudayaan tradisional bangsa Indonesia. Ini kita adakan kemarin uji coba makan bergizi gratis. Nah ini kami pendanaan masih mandiri, belum dianggarkan dalam APBN dan APBD, sehingga kami kerjasama dengan swasta. Nah ini diajar wirausahaan. Jadi siswa mental pribadiannya diajarkan sejak SD. Coba marut singkong, bungkusin, jualin, dan ternyata bisa. Di sekolah ini sekali pameran 500-700 ribu itu biasa mereka dapat uang. Terus satu lagi kita ajarkan lingkungan hidup. Mereka agar mencintai lingkungannya. Jadi mereka gak buang sampah sembarangan, bahkan bisa mengelola. Dan terakhir kita rutin bakti sosial. Nah ini kita ajak anak-anak berempati ya terhadap masyarakat yang kurang mampu di sekitar sekolah, ngasih tanaman, ngasih bendera, dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai ini kan nggak ada Mbak di sekolah manapun ini. Implementasi yang kami bilang benar-benar implementasi lalu dibiaskan ke seluruh masyarakat itu nggak ada. Jujur saya tahu salam Pancasila aja kemarin pas di Lemhanas Pak. Oh gitu ya? Berarti ya memang valid, maksudnya yang Bapak sampaikan bahkan di era kelahiran tahun 90-an pun mungkin guru-gurunya belum bisa mengimplementasikan tadi yang salam Pancasila. Iya. Nah, kalau misalkan 10.000 makan gratis, iya. Itu anggarannya apakah masuk dalam ideologi Pancasila Pak sebenarnya? Kan makanya dipakai sama pemerintah. Betul. Itu sebenarnya apakah salah satu implementasi ideologi Pancasila atau gimana menurut? Ya, pasti dong. Itu termasuk sila kelima. Jadi bagaimana mewujudkan keadilan. Mbak, hasil survei kami di SD di Jakarta Utara, 50% lebih siswa SD jarang dan belum pernah sarapan. Ya. Nah ini nomor 9, 61,25% tidak pernah dan jarang sarapan. Bayangin, ini di Jakarta Utara. Artinya apa? Anak-anak kita, setengah lebih anak-anak kita di sekolah negeri di Jakarta, datang ke sekolah perutnya kosong. Begitu saya tanya, kenapa? Mohon maaf Pak, nggak ada makanan di rumah. Ibu saya cuma buruh cuci. Bapak saya driver ojek. Anak SMP ada, begitu kami tanya, saya hanya dikasih uang 50 ribu. Loh, kalau buat jajan lumayan dong 50 ribu. Pak, 50 ribu ini untuk saya makan sehari 3 kali, untuk ongkos sekolah, untuk transport, dan semuanya selama seminggu. Coba Mbak, cukup gak kira-kira 50 ribu? Gak cukup. Sehingga di hari ketiga habis. Apa yang dilakukan? Hari keempat dia lapar. Akhirnya apa? Dia malak temennya adik kelasnya. Malak 5 ribu, 10 ribu, paksa, tonjok, pukul. Perutnya lapar. Saya bilang sama Pak Kepsek, tolong anak ini jangan dihukum. Oh, kenapa Pak Hamri? Bukan dia yang salah. Yang salah orang tuanya dan kita semua salah membiarkan ini anak sampai kelaparan. Saya pun seorang ayah.
Kalau saya tidak punya pekerjaan, kalau saya tidak berpendidikan, mungkin saya akan melakukan hal yang sama dengan anak ini. Anak saya lapar, istri saya butuh uang belanja. Ya, harga diri seorang ayah kan terlihat dari dia bisa menafkahi keluarganya apa enggak. Jadi bangsa ini banyak orang-orang yang kurang diperhatikan. Yang dalam lapas itu, Mbak, yang jadi narapidana, itu nggak semuanya orang jahat. Tapi orang-orang yang kurang diperhatikan oleh negara. Kenapa? Mereka tidak sempat belajar nilai-nilai Pancasila. Mereka tidak dituntun secara konkret akhlaknya. Mereka tidak mendapat kesempatan kerja yang baik. Mereka menjadi korban diskriminasi. Mereka menjadi korban kesenang-senangan. Jadi kalau kita mau bebenah di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Gibran, pemerintahan baru, ini saatnya. Ini adalah momentum kita untuk bebenah, untuk menemukan suatu konsep tatanan berbangsa bernegara yang baru. Makanya makan bergizi gratis adalah bagian dari implementasi nilai Pancasila, terutama nilai ketiga dan nilai Pancasila, sila ketiga dan sila kelima, gotong royong. Nanti makan bergizi itu kan akan disebar ke berbagai lingkungan. Ekonomi bisa tumbuh, kesehatan juga dapat, pendidikan terjamin. Sila kelima, anak-anak yang perutnya lapar bisa makan, bisa ceria. Percuma, Mbak, kita punya jalan tol panjang, kita punya bendungan banyak, tapi anak-anak kita kelaparan. Urusan yang basic aja memang Indonesia belum selesai. Makanya saya bilang kalau ini nggak ditangani, Indonesia cemas. Ya, dan itu pun belum cukup. Saya yakin Pak Prabowo nanti programnya tidak hanya sekedar makan bergizi gratis. Itu penting, tapi masih banyak yang menjadi PR bersama. Ya, mungkin kurang lebih segitu. Nah, kira-kira solusi yang bisa diberikan pemerintah kalau menurut Bapak itu apa aja, Pak? Dengan tadi kan Bapak udah menyampaikan tantangannya nih, tantangan pemerintahan. Nah, kalau misalkan bisa dikasih wadah untuk bersuara, solusi apa yang sebenarnya pemerintah harus lakukan untuk bisa dieksekusi lebih cepat? Ya, kalau kita bicara pada kesempatan ini untuk generasi Alpha dan Z, itu mereka butuh tuntunan. Mereka itu butuh solusi yang mengguide mereka bagaimana bersikap sehari-hari. Nah, oleh karena itu Miss sudah meneliti konsep sekolah laboratorium Pancasila. Ini juga menjawab solusi terhadap program zonasi, Mbak. Zonasi itu sekarang kenapa kok 5 tahun lebih ini bermasalah? Karena sekarang anak-anak tidak bisa memilih sekolah, sudah dipilihkan oleh pemerintah yang terdekat. Jadi mohon maaf, kaya miskin sekolahnya kan sama. Ya, dari asal suku manapun apapun segala macam sama di situ. Kenapa? Pemerintah berharap terjadinya meeting point. Meeting point terhadap berbagai anak dengan latar belakang budaya, latar belakang sosial ekonomi, dan melting point. Terjadinya pencampuran. Dilihat dari tujuan berbangsa bernegara, ini bagus. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekali lagi, kebijakan tidak akan efektif kalau tidak disertai dengan implementasi yang konkret di lapangan. Nah, implementasinya, guru, siswa itu butuh suatu guide pedoman. Harus diseragamkan perilakunya. Betul. Nggak boleh ada bullying. Terus harusnya bagaimana? Kalau ada bullying, ada sanksi seperti ini. Gantinya bullying, daripada kamu ngatain teman-teman kamu, lebih baik kamu nyanyi lagu kebangsaan. Makanya kami di Sekolah Laboratorium Pancasila tiap pagi nyanyi lagu Indonesia Raya, Mbak, diri. Disambung Garuda Pancasila. Tiap ganti mata pelajaran, nyanyi lagu kebangsaan, semua harus berdiri. Sehingga siswa ekspresinya selalu di framing dalam bingkai NKRI terus. Bingkai kebangsa terus. Diajak berpikir arah bangsa terus setiap 1 jam. Guru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pancasila. Diajak lagi berpikir kebangsaannya begitu. Nah, lalu belum di sekolah-sekolah, kami juga membuat galeri Pancasila. Siswa diajar bagaimana memahami sejarah nilai-nilai bangsa. Ada pojok seni dan budaya. Siswa selalu diajar lagi bagaimana memahami budaya bangsa. Ada pojok lingkungan hidup dan lain sebagainya. Itu harus dibentuk.
Itu yang belum digarap secara serius, secara konkret oleh pemerintah. Jadi strategi implementasi kurikulum untuk bisa mendukung zonasi. Kalau itu sudah terbentuk, zonasi, insya Allah tidak akan jadi masalah. Kenapa? Mohon maaf, anak dengan latar belakang sedemikian bermasalah, pasti akan terstandarisasi di situ, di sekolah laboratorium Pancasila. Sifatnya akan sama. Ya, di-guided. Sehingga nanti pada saat sekolah laboratorium Pancasila itu anak-anak yang sudah lulus di tahap dasar mengikuti sekolah laboratorium Pancasila, kami akan sematkan PIN. Film Hanas, Mbak Fisli pernah ada PIN kan? Iya, Pak. Kita juga mau kalah. Oke. Sekolah laboratorium Pancasila nih. Sebenarnya apresiasi. Untuk apresiasi juga ya. Biar mereka bangga. Oh, saya siswa sekolah laboratorium Pancasila, ini ada PIN nih. Jadi saya malu dong kalau berkata-kata negatif, kalau saya tidak sesuai. Nah, jadi itu hanya salah satu bentuk simbolik yang mencerminkan anak itu telah berhasil mengikuti sekolah laboratorium Pancasila. Harus seperti itu. Kalau enggak, bagaimana metode? Saya belum pernah mendengar hasil riset atau kajian yang lebih efektif dibanding konsep yang kita bahas ini. Konsep yang konkret yang bisa diikuti oleh guru, siswa, dan benar-benar bisa diukur kelangsungannya. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, negara kita ini dulu, bukan sekarang Mbak, dulu ini masih termasuk negara sosialisasi. Kementerian lembaga itu programnya banyak, yang dilihat, yang diperiksa oleh BPK itu bukti sosialisasinya apa? Kalau sudah disosialisasikan, anggaran terserap, sudah. Apakah itu nanti benar-benar efektif, efisien, itu urusan belakangan. Nah, itulah sebabnya kenapa sudah saatnya Pancasila itu menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Harus bisa tersosialisasi dengan lebih aktual lagi. Mungkin begitu, Mbak. Apakah sebenarnya ketika orang jadi paham sama ideologi Pancasila akan mempengaruhi pola pikirnya mereka? Kayak akhirnya bisa mengurangi mental health. Apakah bisa menggantikan posisi dari ilmu psikolog? Harusnya iya. Karena kan Pancasila itu adalah suatu nilai-nilai ideologi. Ideologi itu berarti nomor 2 setelah agama loh Mbak. Saya Islam. Ya, itu udah nomor 1 itu tak tergantikan. Nah, yang kedua bagaimana saya harus bersikap, bersosialisasi itu ada dalam nilai Pancasila. Harusnya itu berubah. Nah, tapi itu tergantung dari banyak faktor. Dia juga gak akan bisa berubah kalau lingkungannya tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lingkungan tidak akan bisa berubah kalau tidak ada perintah, kan gitu. Negara kita kan masih negara walaupun otonomi daerah. Coba lihat teman-teman di daerah, pasti selalu menunggu dari pusat. Mana? Ada payung hukumnya nggak? Ada instruksi nggak? Jadi, mohon maaf, padahal esensi otonomi daerah itu diberikan kewenangan oleh pusat untuk melakukan inovasi, melakukan pembaruan kebijakan yang penting tidak bertentangan dengan pusat. Tapi, ya karena kita masih sama-sama belajar dalam demokrasi, kita masih butuh guidance dari atas. Faktor perintah, jadi faktor pemerintah ini sangat kuat. Kalau pemerintah sudah membentuk suatu iklim yang mengimplementasikan nilai Pancasila, lingkungan sudah terbentuk, otomatis, Pak. Ya, saya yakin sekali angka pengangguran, angka kekerasan seksual, angka kriminal, dan lain sebagainya itu akan bisa berkurang. Nah, menurut Bapak, tadi kan kita selalu bahas yang bagian anak. Ya. Menurut Bapak, apakah pemerintah kita sekarang sudah memahami dan bisa mengimplementasikan ideologi Pancasila dengan baik, Pak? Ya, ini kan Pak Prabowo ini baru jalan 2 bulan ya. Dan saya rasa masih banyak kesempatan beliau untuk melakukan penyesuaian dan transformasi terhadap nilai Pancasila. Tapi selama kurang lebih 2 bulan ini, saya melihat kebijakan beliau lah yang sudah luar biasa. Contoh, beliau sudah menghapus hutang para nelayan dan tani kecil. Itu implementasi nilai Pancasila. Ya, dan juga terkait dengan UUD 45 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu beliau sudah menerapkan. Tapi kan di pemerintahan Indonesia ini bukan hanya Pak Prabowo, ada 38 gubernur, ada 500 lebih bupati wali kota yang ini baru terpilih. Kita baru saja selesai pilkada. Nah, saya punya optimisme yang besar
Kalau presiden kita ini komitmen menerapkan nilai-nilai Pancasila luar biasa, saya yakin para pembantunya, menterinya, gubernurnya, bupatinya pun tentu akan termotivasi juga. Walaupun di era otonomi itu bisa saja mereka membuat kebijakan yang sesuai dengan pemahaman mereka, tapi setidaknya sudah ada contoh dari Bapak Presiden. Ya, jadi Pak Bo sudah menerapkan, sudah memberikan contoh. Nah, kementerian lembaga itu dituntut harus bisa melakukan inisiasi. Nggak mungkin Pak Prabowo bicara detail dengan kepala BPIP. Kepala BPIP, saya mau nilai Pancasila kamu breakdown untuk ini, untuk anak-anak sekolah begini, terus untuk mahasiswa ini tuh nggak mungkin. Kepala BPIP beserta jajaran yang harus melakukan inisiatif, harus melakukan kajian, harus melakukan survei, ya. Terus kementerian lain juga sama. Oh, kita punya Astacita sekarang, saudara yang Nawacita ya Mbak. Astacita. Beda 1 poin, Pak. Beda 1 poin ya, ada 8 ya. Nomor 1 loh, Pak Prabowo komitmennya terhadap nilai-nilai Pancasila, memperkuat nilai-nilai Pancasila nomor 1, Astacita nomor 1. Jadi ini presiden yang sangat baik buat negara kita. Sekarang tergantung para pembantu beliau ini harus bisa jeli, harus memiliki apa ya, semangat dan jiwa yang lapar akan capaian, lapar akan perubahan. Lah presidennya luar biasa targetnya. Kita pertumbuhan ekonomi 8%. Sementara dari kemarin kita 5%. Karena kalau kita nggak bisa 8% per tahun, konsisten selama 20 tahun, lupakan Indonesia Emas. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Wow, berarti sebenarnya ini harus ada kesinambungan ya Pak, antara dari bagian pemerintah dan juga anak-anak. Nah, ini ada yang kita lupakan sebenarnya, anak muda. Bagaimana akhirnya anak muda dengan pemahaman umur yang sudah cukup matang bisa berkontribusi nyata langsung eksekusinya untuk memberikan informasi tentang ideologi Pancasila. Iya, jadi anak muda ini kan saat yang tepat untuk mereka menjalani profesi yang mereka inginkan. Jadi saya rasa anak-anak muda ini stakeholder terbesar di negara kita itu adalah generasi Alpha, Z, dan milenial. Ya, generasi X itu sudah mulai sedikit lah. Ya, jadi diprediksi nanti kita Indonesia Emas 300 juta jiwa, 200 juta jiwanya adalah anak-anak muda yang sekarang produktif. Nah, anak-anak muda ini dengan mereka mencintai seni dan budaya, dengan mereka mencintai produk dalam negeri, dengan mereka menjadi profesi yang sukses di bidangnya, itu mereka sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, permasalahannya adalah apakah anak muda juga diberikan ruang yang terbuka luas oleh pemerintah di masa yang akan datang? Contoh, kita di sini belum ada contohnya ya, belum ada beasiswa buat para seniman. Contohnya, belum ada khusus seni dan budaya ini menjadi hal yang wajib di setiap event-event nasional dan event-event daerah. Belum diperhatikan khusus pelajaran seni dan budaya, memang ada, nggak pernah hilang, tapi belum ada, masih sedikit. Saya nggak bilang belum ada ya, masih sedikit seni dan budaya ini bisa menjadi profesi kebanggaan anak-anak muda. Nah, harusnya bagaimana? Pemerintah memberikan insentif, pemerintah menggalakkan seni dan budaya, membangun film-film seni dan budaya, dan menjadikan itu sebagai film favorit anak muda. Tapi saya yakin dengan menteri kita yang sekarang, Pak Fadlizon, kita kan sudah dipisah ya, Kementerian Kebudayaan dengan Kementerian Pendidikan, itu pasti nanti akan ada inovasi baru. Kemarin sudah diresmikan 50 sekian bioskop baru ya. Nah, itu bioskopnya. Sarananya, kan kontennya nih belum nih. Nah, konten itulah anak-anak muda bisa diajak partisipasi. Ya. Lalu bagaimana di bidang iptek anak-anak muda ini dikasih insentif? Banyak loh Mbak, anak-anak kita yang punya bakat hebat, yang punya penemuan-penemuan hebat, tapi tidak diakomodir. Tapi pemerintah belum serta-merta menganggap itu sebagai sesuatu yang harus diapresiasi. Jadi pemerintah ini harus bisa membongkar tembok sekat pembatas antara pemerintah dengan anak muda, antara pemerintah dengan masyarakat.
Ya, kita apresiasi Mas Wapres kita ada lapor Mas Wapres. Ini kan udah mulai nih. Kalau dulu boro-boro kita bisa ke istana Wapres, ya, kita bisa menyampaikan aspirasi, sekarang sudah ada. Jadi saya punya optimisme yang tinggi di pemerintahan yang sekarang. Jadi harapannya pemerintah kita benar-benar bisa memahami kebutuhan masyarakat dengan cara yang nggak susah-susah amat, yaitu membreakdown nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang siap eksekusi. Mungkin begitu, Mbak. Ya, kalau tadi sudah menerapkan ideologi Pancasila, menerapkan semua tadi yang Bapak sampaikan, itu kan sebenarnya adalah salah satu bukti dari kita cinta tanah air dan cinta Indonesia. Apakah itu juga sudah sama halnya dengan menjadi seorang nasionalisme, Pak? Iya, jadi kalau kita sudah cinta terhadap tanah air, ya otomatis dia nasionalisme. Ya, cuman kan cinta terhadap tanah air ini modelnya macam-macam nih, Mbak. Contoh, di Singapura itu masih ada kurang lebih 1.000 mahasiswa kita yang belajar di sana setelah sarjana pindah jadi warga negara. Warga negara sana, Singapura. Kita nggak bisa salahin juga. Kenapa? Pemerintah mungkin belum bisa mengakomodir skill mereka dengan lebih layak. Mereka masih lebih dihargai di Singapura. Nah, sekali lagi, pemerintah ini punya peranan penting. Apakah membuat anak-anak semakin banyak cinta tanah air, atau sebaliknya, semakin tidak cinta tanah air? Itu kan kebijakan pemerintah. Yang pegang anggaran pemerintah, yang punya kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan publik yang bisa membuat masyarakat ini benar-benar lebih bangga terhadap bangsa dan negara kita. Yang benar-benar membuat masyarakat bangsa kita nggak hitung-hitungan lagi. Walaupun saya digaji di Singapura 100 juta rupiah, tapi saya lebih pilih di Indonesia deh walaupun 30 juta rupiah. Karena saya ada nilai lebihnya loh. Karena pemerintah memberikan saya fasilitas ini. Pemerintah mengajak saya ini. Jadi saya rasa dalam hal ini Kemendikti ya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek ini harus bisa memanggil pulang lagi tenaga-tenaga hebat kita yang tersebar di luar negeri. Sebagai contoh, kemarin Pak Prabowo sudah terangkan dalam membuat mobil Maung itu adalah ternyata salah satu lulusan dari luar negeri ya. Lulusan luar negeri yang hebat, yang dia udah berkarir sekian tahun, akhirnya dibawa pulang lagi. Itu baru satu loh, Mbak. Bisa bikin mobil Maung. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1.000? Ini saya rasa Indonesia Emas ini juga bisa dengan mudah terrealisasi kalau strateginya masif, komprehensif. Mungkin begitu, Pak. Oke, terakhir nih Pak, pesan buat guru dan juga anak muda yang menurut saya adalah kayaknya poin yang paling utama yang bisa lebih cepat untuk memberikan implementasi langsung tentang ideologi Pancasila agar Indonesia ke depannya bukan menjadi Indonesia cemas. Silakan Pak. Jadi untuk guru, berbahagialah guru, Pak Menteri kita sudah berkomitmen satu menaikkan kesejahteraannya nih, Pak. Nah, gaji guru naik ya. Jadi itu kan janjinya Pak Presiden, alhamdulillah terbukti. Yang kedua, beban administrasi juga akan dikurangi. Jadi kalau kemarin melalui kurikulum Merdeka, guru itu ada platform Merdeka Mengajar, banyak di depan laptop, harus ikut Zoom, sekarang sudah berkurang. Nah, berarti sekarang saatnya guru harus membayar kembali apa yang sudah diberikan, dibayar lagi kepada bangsa dan negara, harus berkarya. Dengan cara bagaimana? Guru harus bisa meningkatkan kompetensinya, soft skill dan hard skill. Soft skill bagaimana guru ini bisa meningkatkan pengetahuan dalam mengedukasi anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang ABK, lalu anak-anak yang broken home, atau anak-anak yang dalam garis kemiskinan. Itu tugas guru. Karena guru ini adalah orang tua siswa di rumah. Berarti guru harus meningkatkan terus pengetahuannya. Guru nggak boleh berpuas diri. Jangan merasa kita guru matematika, kita hanya tahu matematika. Kita guru bahasa Inggris hanya tahu bahasa Inggris. Bagaimana caranya anak ini bisa memiliki bekal bahasa Inggris yang cukup, bahkan yang memuaskan, TOEFL-nya tinggi, sehingga nantinya dia bisa diterima bekerja di luar negeri. Jadi guru sudah harus sangat visioner. Walaupun mengajar hanya sampai kelas 3 SMA, tapi jejak guru ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi si murid saat nanti S1, S2, dan sebagainya. Jadi mindset guru hanya mengajar di sekolah, jam sekolah itu tolong kalau bisa dihapus. Guru mengajar harus lahir batin. Dan tidak boleh hanya terpaut jam. Kalau memang perlu di luar jam sekolah,
harus mendatangi siswa yang bermasalah, atau harus memberikan materi tambahan karena siswanya ada yang belum mengerti. Kan kita lihat nih, kemarin banyak anak-anak SMP yang belum bisa baca lancar. Oh, itu guru harus terpanggil. Guru harus merasa bersalah walaupun bukan salah dia sepenuhnya. Kenapa anak saya masih seperti ini? Nah, negara sudah memberikan yang terbaik pada guru. Sekarang saatnya guru harus memberikan yang terbaik pada anak-anaknya. Itu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua untuk siswa. Ya, untuk siswa, untuk pelajar kita, ya, jadi orang tua harus mengutamakan pendidikan karakter. Ya, sudah ada Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang bagaimana pendidikan karakter di satuan pendidikan di sekolah itu sudah ada, sudah lama. Bagaimana nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kejujuran, nilai kedisiplinan. Jadi orang tua, janganlah ayah dan ibu di rumah ini seneng anaknya nilai matematika 9, nilai bahasa Indonesia 9, 8, tapi akhirnya apa? Anaknya tidak mandiri, anaknya manja, anaknya tidak mau berbagi, anaknya kasar, anaknya selfish, anaknya individual. Pendidikan karakter harus menjadi faktor yang utama dalam skill yang dimiliki anak. Kalau pendidikan karakternya sudah hebat, sudah bagus, mohon maaf nih, sewaktu-waktu orang tua nggak ada, sewaktu-waktu orang tua meninggalkan anaknya, orang tua nggak khawatir. Kenapa? Anaknya sudah memiliki bekal yang baik. Anaknya akan bisa diterima di masyarakat luas tanpa nilai yang harus tinggi, bukan saya mengecilkan nilai ya, tapi nilai pendidikan karakter ini segalanya. Ya, seseorang faktor sukses itu bukan hanya faktor akademis, tapi banyak faktor non-akademis yang mempengaruhi. Faktor networking, faktor akhlak, faktor dia bisa beradaptasi dengan baik, itu nggak didapat di bangku sekolah untuk saat ini. Masih belum. Oleh karena itu, semoga saja pemerintah terkait bisa merealisasikan konsep pendidikan karakter apapun namanya. Dan kami sebagai penemu Sekolah Laboratorium Pancasila, penggagas ya Sekolah Laboratorium Pancasila, siap kalau memang diajak untuk bekerja sama lebih lanjut. Mungkin begitu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hamri buat waktunya, buat sharing-sharingnya. Ternyata pembentukan akhlak itu sangat linear dengan pemahaman kita akan implementasi ideologi Pancasila ya Pak. Betul sekali. Terima kasih buat waktunya. Nah, untuk penonton sosok ini cocok banget didengar sama guru, anak muda, ya. Anak-anak SD juga ini udah mulai bisa dipahami ya tadi bahasa-bahasa, dan juga harapan pelaku pendidikan dan juga pemerintah yang harapannya pasti bisa dieksekusi secepat-cepatnya ya Pak, supaya bisa menjadi penggagas yang baik untuk Indonesia Emas 2045. Oke, sampai ketemu di program sosok selanjutnya. Bye.